Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam. Saya adalah peserta latihan dasar CPNS golongan 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government atau disingkat WOG. Materi pokok yang akan kita pelajari pada manajemen ASN yang pertama ialah kedudukan, peran hak, dan kewajiban dan kode etik ASN. Yang kedua, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, dan ketiga, mekanisme pengelolaan ASN. Kedudukan ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Pegawai ASN terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Peran ASN. Peran ASN ialah perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tugas ASN ialah melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, hak dan kewajiban ASN. PNS berhak memperoleh yang pertama gaji, tunjangan, dan fasilitas, yang kedua cuti, yang ketiga jaminan pensiun dan jaminan hari tua, yang keempat perlindungan, yang kelima pengembangan kompetensi. Sedangkan P3 berhak memperoleh yang pertama gaji dan tunjangan, yang kedua cuti, yang ketiga perlindungan, dan keempat pengembangan kompetensi. Selanjutnya ialah kewajiban seorang ASN, yaitu setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, menyimpan rahasia jabatan, dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, kode etik ASN, yaitu sebagai pedoman, panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Kemudian sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Terakhir, sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya. Sistem merit dalam manajemen ASN dibagi menjadi dua, yaitu bagi organisasi mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Sedangkan bagi ASN menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Prinsip sistem merit yaitu keadilan dan kewajaran, objektif, dan berbasis kinerja. Berikut pelaksanaan sistem merit dalam beberapa komponen pengelolaan ASN, yaitu penyusunan dan penetapan kebutuhan, penilaian kinerja, dan pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, serta penghargaan. Kelembagaan manajemen sistem merit dalam pengelolaan ASN diatur oleh Komisi Aparatur Sipil Negara dan Kemenpan RB. Mekanisme pengelolaan ASN yaitu manajemen PNS, manajemen P3K,
pengelolaan JPT, dan organisasi dan sistem informasi. Pengertian pelayanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Jenis barang dan jasa diklasifikasikan menurut tingkatannya, yaitu tingkat eksklusif tinggi, tingkat rivalry rendah, seperti internet, telepon seluler jalan bebas hambatan. Tingkat eksklusif tinggi, tingkat rivalry tinggi, seperti lapangan golf dan kabel TV. Tingkat eksklusif rendah, tingkat rivalry rendah, seperti penggunaan udara, radio, sistem pertahanan, serta jalan raya di kota kecil. Tingkat eksklusif rendah, tingkat rivalry tinggi, seperti jalan raya di Jakarta, tempat parkir di pertokoan Jakarta. Kemudian kategori barang dan jasa yang pertama ialah barang atau jasa private atau private goods. Yang kedua barang atau jasa toll goods. Barang atau jasa umum common pool goods. Dan barang atau jasa kolektif atau collective goods. Klasifikasi pelayanan publik. Yang pertama ialah pelayanan administratif, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik. Yang kedua, pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis barang yang digunakan oleh publik. Yang ketiga, pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik. Dan yang terakhir, pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Prinsip-prinsip pelayanan publik yaitu kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, kenyamanan. Prinsip-prinsip pelayanan prima. Yang pertama, responsif terhadap pelanggan atau memahami pelanggan, yaitu agar kita bisa memahami pelanggan, siapa pelanggan kita, dan apa yang diperlukan dari pelayanan yang kita sediakan. Yang kedua, membangun visi misi pelayanan, yaitu untuk memudahkan pelaksanaan pengukuran kinerja. Yang ketiga, menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayan, yaitu sebagai dasar pemberian pelayanan. Yang keempat, pemberian pelatihan dan pengembangan pegawai terkait bagaimana memberikan pelayanan yang baik, yaitu sebagai dasar pemahaman tugas dan fungsi organisasi. Yang kelima, memberikan apresiasi kepada pegawai, yaitu dengan memberikan reward terhadap pegawai yang telah melaksanakan tugas pelayanannya dengan baik. Selanjutnya ialah pengertian whole of government atau disingkat WOG. WOG pada dasarnya adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. WOG berdasarkan jenis. Yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif, yaitu pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat. Yang kedua, pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan lainnya. Pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti misalnya jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan seterusnya. Yang terakhir ialah pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukuman dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Manfaat yang dicapai dengan WOG yaitu meningkatkan efisiensi, sharing informasi, lingkungan kerja, daya saing, akuntabilitas, dan koherensi kebijakan, serta menurunkan biaya, pemborosan, duplikasi pekerjaan, inkonsistensi kebijakan, dan waktu penyelesaian layanan yang tertentu.
Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.